balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang kembali di channel Anime OP. Nah, gini nakama, Bartolomeo Kuma memang sempat membuat kehebohan di Mary Joyce. Ada banyak teka-teki yang sekarang simpang siur terkait apa yang sebenarnya dilakukan di Mary Joyce. Dan tahu nggak nakama, sebenarnya pertemuan antara Akainu dan Kuma ini memang serasa cukup nyambung loh. Dari masa lalu pun, Kuma yang notabene terhubung dengan pasukan revolusi dan Dr. Vegapunk sepertinya akan memiliki sebuah plot twist tersendiri. Karena ternyata dia ini tak sepenuhnya kehilangan kesadaran loh. Dan apakah nantinya Akainu bakal tahu jika Kuma ini memiliki hubungan dengan Revolusioner Army? Jika Akainu mengetahuinya, maka sudah jelas ini semua akan menyangkut Revolusioner Army atas aksi yang dilakukan Kuma di Mary Joyce. Di sisi lain, tentu saja hal ini juga akan memancing pergerakan dari 10 kesatria suci untuk mengatasi konflik ini. Nah, seperti yang kita tahu guys, Revolusi Army sendiri telah mengobrak-abrik sistem pasokan makanan yang seharusnya diberikan kepada para Tenryubito. Dan aku yakin sih, ada misi tersendiri yang ingin dijalankan Kuma di Mary Joyce. Nah, kalian penasaran? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys. Dan jangan lupa juga join di membership Anime OP sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Well, pembahasan ini Mimin coba mulai dari sini ya, biar lebih jelas. Jadi tuh nakama, pembahasan soal ini memang lagi ramai. Karena aksinya yang mengobrak-abrik penjaga di Mary Joyce, bahkan loh dia menggunakan Ursu Shock hingga membuat area di sekitar pada berantakan. Dan makin sengitnya lagi, seseorang yang datang mengurusnya adalah Sakazuki Akainu. Ya, di momen ini Akainu bilang, "Kuma, ini mulai jadi insiden kehancuran bersejarah. Kalau kami tak bisa mengendalikanmu, maka aku tak bisa membiarkan orang berbahaya sepertimu bebas berkeliaran di tempat ini. Pikiranmu harusnya juga sudah tak ada lagi. Orang sepertimu seharusnya sudah mati. Kemana sebenarnya tujuanmu?" Nah, apabila kita analisa lagi dari perkataan Akainu tersebut, sepertinya memang Kuma ini belum 100% kehilangan kesadaran dan full jadi cyborg. Kenapa? Ya, nyatanya kepalanya masih berdarah terkena magma Akainu. Dia kesakitan, lalu berlari, kemudian menghilang. Bayangkan aja nih, sang Fleet Admiral seperti Akainu sampai terheran-heran loh. Lalu sampai di sini sebenarnya apa sih tujuan Kuma kembali ke Mary Joyce? Tahu kan, Kuma ini awalnya adalah raja di kerajaan Sorbet. Namun di masa mudanya, dia telah menghabiskan perjalanannya untuk setia dan bekerja sama dengan Monkey di Dragon. Bahkan, Kuma adalah orang awal yang akhirnya melanjutkan tekad dari Dr. Vegapunk dan Profesor Clover setelah insiden Ohara 23 tahun yang lalu. Dan ini adalah tekad awal yang menjadi Dragon untuk membuat organisasi kriminal yang bernama Revolusioner Army. Nah, dari chapter 1092 kemarin, melalui perkataan Akainu menjadi sebuah petunjuk bahwa insiden saat Akainu bertemu Bonnie, Akainu pernah bilang, Kuma sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi senjata tempur pemerintah dunia dan diubah menjadi kloningan pasifista. Jelas, Kuma paham betul dengan konsekuensi yang dia dapatkan. Artinya, ada sebuah tujuan tersendiri yang ingin Kuma capai. Dan tidak menutup kemungkinan tujuan Kuma ini berhubungan dengan sebuah harapan untuk rekannya yaitu Monkey di Dragon. Oke, aku coba jelaskan secara detail ya guys. Seperti yang udah aku jelasin tadi, misi utama Dragon membentuk Revolusioner Army yang awalnya dibesarkan bersama Kuma serta Ivankov memang untuk memerangi dan merubah sistem yang rusak di kubu pemerintah dunia serta melanjutkan tekad dari Profesor Clover. Dan aku rasa kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul jika Revolusioner Army adalah sebuah organisasi yang terorganisir. Bahkan setiap pergerakan yang mereka lakukan sangat amat terorganisir. Jadi tidak mengherankan jika mereka sering melakukan penyerangan dengan hal-hal yang di luar dugaan. Bisa aja misi Kuma sebenarnya di Mary Joyce dan kenapa Kuma mau dijadikan cyborg sebenarnya untuk melakukan mapping wilayah agar organisasi Revolusioner Army bisa mengetahui lokasi ataupun titik penting yang ada di Mary Joyce. Mimin Lily sih yakin dengan tujuan Kuma tersebut karena mungkin baginya menjadi seorang Shichibukai itu belum cukup untuk mengetahui lebih dalam wilayah dan titik-titik strategi di Mary Joyce. Itu sebabnya Kuma, Dragon, dan Ivankov memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Dr. Vegapunk. Dengan kata lain, Kuma percaya sekaligus bertaruh semuanya dengan Dr. Vegapunk untuk dijadikan cyborg.
agar misinya untuk mengetahui banyak titik koordinat di wilayah kaum naga langit dan sekitarnya bisa dengan mudah didapatkan. Sederhananya sih, Kuma ini serasa divisi intelnya pihak Revolutionary Army guys. Cuma nih, informasi ini juga belum sepenuhnya benar ya nakama. Karena kalau kita berpikir rasional, saat Kuma dibawa kabur kembali ke Kamabaka dan sudah bertemu dengan Dragon, tingkah Kuma itu aneh. Bahkan ketika diperbaiki, tetap saja Kuma tidak peduli dengan Dragon. Sampai pada akhirnya dia berlari dan meninggalkan Dragon. Bahkan Dragon sampai membentaknya, seolah-olah dia sudah tak paham lagi jalan pikiran Kuma. Nah, jadi opsi kedua sepertinya Kuma melakukan misi itu ada tujuan lain. Dan salah satunya memang berhubungan dengan Revolutionary Army tanpa sepengetahuan Dragon itu sendiri. Sekarang gini guys, apa kalian sadar aksi kehebohan Kuma di Mary Joyce juga dibarengi dengan keadaan yang kacau di mana kapal pemasok makanan untuk para Tenryubito sendiri juga dihancurkan oleh organisasi Revolutionary Army loh. Bahkan di chapter 1092 kemarin, kita bisa melihat sendiri para Tenryubito terlihat protes kepada Akainu karena mereka tidak pernah mengalami kekurangan pasokan makanan. Lalu, melihat dari kejadian di chapter 1092 kemarin, Akainu belum tahu jika Kuma ini memiliki hubungan dengan Revolutionary Army. Bahkan pihak Angkatan Laut pun sampai saat ini belum mengetahui dalang di balik lolos bajak laut topi jerami dari Admiral Kizaru ketika di Kepulauan Sabaody. Logikanya sih, jika Akainu tahu mestinya dia bakalan ngamuk dan memburu Kuma. Jadi intinya tuh seperti ini nakama. Memang belum ada riwayat yang mengatakan bahwa Akainu sendiri pernah bertemu dengan pemimpin pasukan Revolutionary Army di Dragon. Tetapi dia selalu mengatakan, era kekacauan ini salah satunya disebabkan oleh mereka. Sekarang bayangkan nakama, jika dia tahu Kuma berhubungan dengan Dragon, apakah dia nggak marah besar? Dan apa dia tahu penyebab gagalnya Kizaru di Sambondi kala itu? Ya, itu semuanya karena Kuma loh. Jadi kalau prediksi Mimin Lily sendiri, misi terakhir yang dilakukan Kuma sebelum dijalankannya eksperimen Cyborg. Kuma datang ke Sabaody untuk menyelamatkan bajak laut topi jerami, bahkan Kuma pun sampai mengetes kesetiaan Zoro kepada kaptennya. Jelas dari sini saja sudah menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kuma tahu hubungan Dragon dan Luffy. Itu sebabnya Kuma menerbangkan mereka semuanya untuk berkembang lagi selama 2 tahunan. Dia bahkan menemui Silver Rayleigh jika tak harus khawatir. Karena dia adalah bagian dari Revolutionary Army. Kuma pun juga melakukan tindakan terakhir untuk melindungi kapal Thousand Sunny sebagai tekad terakhirnya. Nah, selepas itulah dia dikabarkan sudah bukan lagi Kuma yang dulu. Namun faktanya, Akainu meyakini jika kesadaran Kuma ini masih ada. Di mana hal ini dibuktikan dengan darah yang mengalir setelah terkena serangan Akainu. Artinya jika ditanya kemana misi terbesar dan tujuan Kuma, semua itu sudah Mimin jelaskan tadi. Jadi, apakah kalian semua masih berpikiran sama perihal Bartolomeo Kuma dan tujuannya saat ini? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.